1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Suyono Indra, Gembala Sidang GAB House of Prayer Sidoarjo. Kami tadi berbincang tentang tetap ada berkat Tuhan di tengah kesulitan. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Pak Indra, ada NN di Surabaya yang mau bertanya. Shalom Pak Indra, saya mau tanya, kenapa saya ingin kaya dan lain-lain kok tidak boleh ya Pak? Sedangkan banyak orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang pada awalnya kaya dan jaya, mereka jadi semau gue, walaupun pada akhirnya jatuh. Contoh, Rasul Paulus yang tadinya seorang berpendidikan, pada akhirnya menganggap semua itu rugi. Kenapa saat ini orang seperti gampang ngomong padahal orang Kristen tersebut yang kaya memulainya dari bawah dan pada akhirnya kaya raya, tapi setelah itu baru sadar. Poin yang ingin saya tanyakan, apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Mohon penjelasannya. Jadi gini ya, orang Kristen itu boleh kaya, tapi tidak boleh ingin kaya. Bedanya di mana tuh? Ya. Boleh kaya tapi tidak boleh ingin kaya. Ya kan? Kan harus ingin dulu, Pak. Ya. Kalau kita ingin menjadi kaya, itu kita akan, firman Tuhan katakan kita akan masuk di dalam pencobaan. Bisa baca di kitab Yakobus ya. Karena kita didatang ke dunia ini, firman Tuhan katakan kita tidak membawa apa-apa. Nanti kita keluar juga tidak bawa apa-apa. Ya, bisa dibaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya. Nah, kalau kita ingin cari kekayaan di dunia ini, itu salah itu. Ya, dikatakan asal ada makanan dan pakaian sudah cukup ya. Dikatakan tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, dalam jerat dan dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita anak Tuhan ya harus kaya ya. Kenapa ya? Saya katakan harus kaya. Ya. Kalau kita tidak kaya ya. Kita ini bisa nanti menjadi batu sandungan ya. Sebentar, dijelaskan dulu, harus kaya tuh konotasinya seperti apa, Pak? Ya, kekayaan. Nanti kekasih Tuhan pikir, loh, saya miskin berarti bukan enggak cocok jadi anak Tuhan gitu. Anak Tuhan, ya, Tuhan tidak menetapkan kita menjadi miskin. Tuhan ingin kita ini kaya. Tuhan ingin kita sukses. Tuhan ingin kita luar biasa. Orang tua di dunia ini, bapak di dunia ini tahu, ya, ingin anaknya sukses, apalagi Tuhan kita ingin kita sukses, ya. Tapi yang masalahnya ya kita jangan punya keinginan ya untuk menjadi kaya. Ya, itu yang salah. Ya, karena kekayaan itu pemberian dari Tuhan. Ya. Ketika Tuhan mengasihi kita, ya, ketika kita bekerja dengan baik, ya, saya percaya itu berkat Tuhan itu datang dengan sendirinya. Makanya di dalam ya Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita cari ya kerajaan Allah, kita hidup di dalam kebenaran ya. Kekayaan itu ya tidak usah dicari ya. Yang penting kita di tracknya Tuhan, kita bekerja dengan benar ya. Saya percaya tugasnya Tuhan itu yang memberkati kita. Oke. Baik. Kembali hidup benar dulu aja ya. Itu yang paling penting ya. Betul. Oke. Baik, berikutnya ada M. Saya tidak tahu pria atau wanita. M yang, Shalom Pak, saya sedang mengalami sakit di bagian kaki dan itu sudah bertahun-tahun saya alami. Sudah ke dokter dan sudah memakai pengobatan herbal tetapi belum juga sembuh. Bagaimana mengalami berkat Tuhan sedangkan situasi saya seperti ini? Ya,
Saya juga sangat percaya ya, sakit penyakit itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan ingin kita sehat. Tuhan ingin kita menikmati berkat-Nya yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kalau kita mengalami sakit penyakit, ya, yang paling penting sekarang kita ini harus betul-betul mengintrospeksi diri kita. Apakah sakit penyakit itu sakit penyakit dalam diri kita itu karena kesalahan kita, ya. Ya, misalnya ya nggak konsumsi makanan yang berlebihan, ya kan, terlalu ya apapun kita sikat kita makan, ya kita tidak ambil peduli, yang penting kita enak nyaman, itu kan berbahaya. Maka firman Tuhan katakan kalau besar nafsumu taruhlah pisau di lehermu. Di lehermu. Ya, itu kita juga harus bijaksana di sana. Kedua, apakah sakit penyakit itu datang karena kita itu melakukan dosa-dosa? Itu juga kita harus introspeksi. Nah, pertanyaan kenapa? Bagaimana saya mengalami berkat Tuhan ya di tengah saya sakit ini? Ya, saya mau katakan ya, kita harus tetap percaya ya. Ketika kita mau berubah, ketika kita memiliki satu konsep yang benar, ya, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita, sehingga itu bisa di tengah kesulitan kita, kesesakan kita, yang kita tetap bisa bersukacita ya. Ketika kita tawar hati di masa kesesakan, ya, kecillah kekuatanmu. Nah, firman Tuhan katakan kecillah kekuatanmu. Ya, ketika kita percaya janji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Maka firman Tuhan itu ya bersegera tergenapi dalam kehidupan ini. Saya nggak tahu ya, ini bapak atau ibu ya. Nah, kita percaya janji Tuhan. Nah, janji Tuhan inilah membuat kita optimis, membuat kita yakin bahwa ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesesakan kita. Ya, tetap maju Bu ya, atau Bapak ya, sehingga jangan khawatir yang berlebihan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Oke. Baik, berikutnya ada S yang bertanya, Shalom Pak. Mohon petunjuk, saya ini kalau baca Alkitab dan berdoa sulit konsentrasi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Kalau kita baca Alkitab ya, kita harus juga mengukur kemampuan kita ya. Kalau memang kamu mampu baca satu perikop ya, satu perikop dulu nggak apa-apa ya. Jangan paksa kamu harus baca kejar jam tayang dan sebagainya. Harus 5 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Buat apa kamu baca 5 pasal tapi kamu tidak mengerti isinya dalam? Kalau memang sekarang kamu sulit konsentrasi ya, kalau mau baca satu perikop ya satu perikop dulu, diulang-ulang berkali-kali ya, sampai firman Tuhan itu meresap dalam hati dan pikiran ya. Mungkin itu tip yang bisa saya bagikan. Oke, jadi bisa diulang ya, diulang-ulang. Baik, nggak tercapai dong Pak setahun selesai satu kitab? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Yang penting kita mengerti. Oke. Baik, berikutnya ada NN yang bertanya, Shalom Pak. Mau tanya tentang hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini banyak yang tidak mau ditegur dan merasa dirinya sudah benar. Tidak ada yang boleh menasihatinya. Padahal di Perjanjian Baru, Petrus saja ditegur oleh orang yang bukan hamba Tuhan. Dan Petrus menjadi sadar dan mau menerima teguran serta bertobat. Nah, sekarang ini susah Pak menegur hamba Tuhan. Mohon saran bagaimana ketika kita menghadapi hamba Tuhan yang seperti ini? Ya, kalau kita mau menasihati seseorang ya, kita harus pakai pedomannya Tuhan. Tuhan itu selalu ya berdiri di ambang pintu. Dia mengetok dengan lembut ya. Bagi siapa membukakan pintu, Tuhan akan masuk. Kalau kita kalau kita mau negur seseorang dia tidak mau mendengar ya, itu bukan urusan kita ya. Kita cukup doakan. Kita memberitahu dengan baik dan kita doakan, dan tidak perlu berulang-ulang sampaikan kepada dia yang membuat dia itu ya tidak nyaman dengan kita. Nah, kita harus tahu porsinya kita juga ya. Kembali kepada hamba Tuhan yang tidak mau ditegur dan sebagainya ya. Menurut ukuran ya, firman Tuhan sebenarnya ya, kita ini kalau kita putuskan kita mau melayani Tuhan ya, kita harus bersikap rendah hati ya. Ketika kita tidak ada orang yang bisa menegur kita, sebetulnya kita ini sudah diambang bahaya. Ya, karena apa? Ya, kalau kita salah,
tidak ada orang yang bisa kasih tahu lagi. Selayaknya atau sejogianya kita sebagai hamba Tuhan, ketika ada orang yang mau menasihati kita, mau masukkan kepada kita, ya, itu sesuatu hal yang baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Oke. 9876 bergabung. Shalom Pak. Saya ini pengen kaya, dan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk saya untuk memberkati orang lain. Menurut saya itulah kebahagiaan saya. Apakah saya termasuk serakah jika saya menginginkan semuanya itu? Mungkin konsep berpikirnya harus diubah, ya. Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya, tapi ketika kita ingin kaya, firman Tuhan berkata kita akan masuk di dalam berbagai pencobaan, ya. Karena apa? Tujuan hidup kita ini bukan di dunia ini. Di dunia, pemazmur katakan kalau kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu pun kesusahan, kesulitan, ya, penderitaan. Nah, buat apa kita? Kekayaan tahu nanti kita tidak bisa bawa sampai ke liang kubur. Tapi kalau firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ketika kita ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan di relnya Tuhan, ketika kita bekerja dengan benar, ya, mungkin konsepnya harus berubah, ya. Ketika kita bekerja, kita harus ubah, bukan untuk mencari kekayaan, tapi kita ingin menjadi berkat, ya. Ketika kita ingin menjadi berkat, saya percaya itu berkat itu tersedia buat dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Oke. Jadi boleh Pak ya, atau tidak boleh? Lebih baik konsepnya dibenarkan dulu, ya. Iya, menjadi berkat, bukan menjadi kaya. Ya. Oke. Berikutnya ada Bapak Paulus yang bergabung. Shalom Pak, saya ini mau diberkati dan menjadi berkat. Bagaimana memulainya? Ya. Jadi kalau Bapak mau menjadi berkat, ya, mau diberkati dan menjadi berkat, ya. Kalau bisa jadi PR, ya, bisa baca di dalam Injil Matius, ya, pasal yang ke-25 mulai dari ayat ke-14 itu berbicara tentang talenta di sana, ya. Ada orang dikasih 1 talenta, ada orang dikasih 2 talenta, dan ada orang dipercayakan 5 talenta, ya. Kita harus belajar setia dalam perkara yang kecil, ya. Orang kadang dikasih 1 talenta saja, dia benamkan di dalam tanah dan dia tidak berbuat apa-apa. Setiap diri kita itu punya potensi untuk maju, untuk sukses, ya. Seringkali kita tidak pakai potensi yang dalam diri kita itu dengan benar. Ketika Musa, ya, mau dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari negeri perbudakan, Musa nggak punya apa-apa. Tuhan tanya, Musa, ada apa di tangan kamu? Ada tongkat. Tongkat saja sudah cukup, ya, bagi Musa untuk menghalau, ya, segala musuh. Bahkan laut terberau saja, ya, terbelah dan bangsa Israel bisa bebas menyeberang. Jadi artinya apa, ya? Kalau kita mau menjadi berkat dan diberkati Tuhan, tidak bisa lain, kita harus mulai dari perkara-perkara yang sederhana, perkara yang kecil, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, ya, dengan kejujuran, integritas yang tinggi. Saya percaya nanti lama-lama, ya, makin hari makin bertambah, ya, tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke. Baik. 7241 bertanya, Shalom Pak, saya punya teman yang saat ini sedang sakit sampai-sampai dia stres, tidak bisa tidur. Menurut dia sebelum sakit hidupnya sudah enak, karena sakit ini jadi tersiksa dan dia belum bisa menerima sakit yang dia alami. Saya sudah sampaikan bahwa semua mendatangkan kebaikan, tapi dia masih saja stres Pak. Bahkan nggak bisa tidur kalau nggak pakai obat penenang. Saya harus bagaimana ya Pak? Ya, sakit penyakit sih tidak mendatangkan kebaikan, ya, menurut saya, ya. Dan Tuhan tidak pernah merancang sakit penyakit, ya. Di dalam firman Tuhan katakan Tuhan tuh merancang masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya, bukan merancang kecelakaan, bukan merancangkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami sakit penyakit itu pasti ada kelalaian dalam kehidupan kita. Yang benar adalah kita selalu minta ampun dengan Tuhan, kita berubah, dan kita memiliki satu konsep yang benar dan mulai dengan cara hidup yang benar. Dan kita percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang senantiasa menvonis dan tidak ada pengampunan. Bagi Tuhan, ketika kita sadar dan Tuhan mau mengampuni segala dosa kita,
Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 katakan, kalau kita ya mengakui dosa kita, Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni segala kesalahan kita. Jadi artinya apa? Ya, mungkin saat ini engkau boleh mengalami sakit penyakit, tetapi ketika engkau mau berubah dalam hidupmu, saya percaya kuasa darah Yesus sanggup menyucikan. Nah, kita harus optimis bahwa dia ada Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita, dan Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Ketika kita optimis akan hal itu, saya percaya ya kesembuhan itu hanya waktu saja ya, dan oleh bilo-bilo Tuhan Yesus kamu sudah disembuhkan. Ya. Oke. Karena kita nggak bisa paksa orang juga untuk bisa tenang, bisa terima ya. Kita sampaikan aja ya. Sampaikan ya. Okay. Ya. Baik, berikutnya 3633 bergabung. Shalom Mbak Wahyu dan Pak Indra. Kalau boleh menambahkan, saya kira orang Kristen boleh kaya asal untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menolong sesama dan tidak untuk memuaskan kedagingan kita. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Boleh kaya, tapi jangan ingin kaya. Ya. Ya. Boleh kaya. Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Bahkan saya kalau ekstrimnya saya bilang harus kaya. Ya. Ya. Kenapa? Kalau kita misalnya maka Salomo bilang ya, Tuhan jangan berikan aku miskin ya, supaya saya Tidak minta-minta mencuri. Kan ya. Jangan kasih aku kaya ya, supaya aku tidak menjadi sombong kan. Berikan aku apa yang menjadi bagianku. Betul ya. Kalau kita ingin kaya itu membuat kita masuk dalam pencobaan. Ya. Tapi kalau saya ke bahasa ekstrim kita harus kaya ya. Kalau kita kaya kita bisa jadi berkat ya. Tapi kita kaya itu kan harus bergantung dari tanggung jawab yang kita kerjakan ya, baru Tuhan bisa percayakan berkat itu kan. Ya, saya ingin bahwa ini ya, kekasih Tuhan ini merubah cara berpikirnya ya, jangan punya keinginan untuk kaya ya, tapi ya menjadi berkat untuk sesama. Oke. Baik, ada pertanyaan dari nomor belakang 4940. Shalom Pak Indra, saya sewaktu saya mengikuti ibadah perjamuan saya mendapatkan ayat di 1 Tawarik 16 ayat 22. Apa yang maksud dari ayat yang saya dapatkan ini, Pak? Jujur ayat ini menjadikan saya bingung karena menurut saya pribadi saya tidak pernah memiliki pemikiran yang jahat tentang hamba Tuhan. Apa maksud teguran Tuhan pada saya dengan ayat ini, Pak? Mohon penjelasannya. 1 Tarawih berapa? 1 Tawarik 16 ayat 22. 1 Tarawih ayat 22. Saya bacakan ya, Pak ya. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan. Kalau 1 Tarawih 16 ya, ayat 22 ya. Ayat 2. Salah ya? Ayat 22. 2. Oh, sorry. Ayat 22. Ayat 22. Iya. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi ya. Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ya. Ya. Dapat ayat ini waktu perjamuan. Kok Ya. sepertinya Tuhan tegur ini kepada yang bertanya ini. Jadi padahal saya nggak pernah loh, Pak, gitu. Begini ya, kita itu jangan menghakimi diri kita sendiri ya. Jangan juga ya Cocokmologi juga ya. Iya, betul. Jangan menghakimi diri sendiri. Kalau firman Tuhan itu kita dapat ya, itu bukan berarti kita ini mengusik hamba-hamba Tuhan, belum tentu juga ya kan. Nah, firman Tuhan itu bisa kita simpan dalam ya pembenaran hati kita ya. Ketika misalnya ada sesuatu ya, misalnya kita ada hamba Tuhan yang melayani kita, ada sesuatu yang kita tidak sependapat dengan kita sudah ada firman Tuhan yang tersimpan di dalam perbedahan kita. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, kita tidak mengusik dia lagi ya, tidak menjelekkan dia lagi, apalagi berbuat jahat kepada hamba Tuhan itu. Jadi bukan berarti firman Tuhan itu ya itu menegur. Kamu sedang melakukan ini. Ya, melakukan ini, kamu salah. Tidak semua itu. Oke. Baik, simpan firman Tuhan. Tadi Betul. di awal kuncinya itu ya, simpan firman Tuhan. Simpan firman Tuhan di lubuk hati kita, Ya, di perbenaran izinkan dia kita. berbicara. Betul. Kalau mungkin itu tidak Anda lakukan, ya itu peringatan aja gitu ya. Betul ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung Ibu. Kalau Anda tidak melakukan hal itu ya sudah gitu ya. Betul. Baik, Pak Indra, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya.
Ada satu hal ya saya untuk ini ya, yang saya mau bagikan yang terakhir yang saya ada closing di sini ya. Kalau Tuhan sudah menolong kita, melepaskan kita dari kesulitan ya, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini, ada satu hal yang harus kita betul-betul perhatikan ya. Di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang saya mau katakan kepada semua kekasih Tuhan ya, kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari kesulitan, di tengah-tengah kesulitan Tuhan masih pelihara kita. Yang tidak boleh kita lupakan adalah Tuhan itu memberikan satu amanat agung ya kepada kita ya. Bukan hanya kita terima berkat saja, tapi kita harus menjadi penjala manusia. Harus pikirkan jiwa-jiwa ya. Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Bukan hanya kita, kekristenan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kekristenan kita adalah kita berbagi ya. Orang lain juga boleh mendengar nama Tuhan. Ya, saya kira cukup ya. Tuhan memberkati. Ya, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau di mana memberikan kesempatan kepada hamba di Radio Sangkakala untuk berbicara menjadi berkat untuk di tengah-tengah kekasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pakai Radio Sangkakala. Lebih heran lagi, khususnya Bu Wayu yang mendampingi hamba dalam bincang pagi ini. Tuhan pakai, tambahkan hikmat, talenta, karunia dalam hamba-Mu ini. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Indra, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Terima kasih. Dan memberkati, Pak. Ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, percayalah bahwa tetap ada berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetap izinkan Tuhan bicara lewat firman-Nya. Simpan firman Tuhan dalam hati Anda. Taati firman Tuhan, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa berbagi juga dengan orang lain. Dan yang pasti kekasih Tuhan, izinkan Tuhan mengubah seluruh hidup kita, pola pikir kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.